Banyak sekali yang membicarakan tentang Elkan Bagot, Sirus Margono, dan juga Eliano. Kenapa? Kok nggak dipanggil Sintayong untuk piala AFF? Erick Thohir sudah membocorkan dua nama yang bakalan gabung nanggone tim nasional Indonesia. Selain Ole Romney. Banyak yang bertanya, Ole Romney katanya berkasnya masih belum nyampe. Jangan salah. Bocorannya itu valid. Ole Romney wis diproses. Untuk melawan Australia dipastikan akan tampil, Rek. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Charlie. Sebentar lagi kita akan menonton, delok, mendelengi pagelaran Piala ASEAN. Piala AFF. Ternyata ganti jeneng. Ganti nama Piala ASEAN. Sudah ada 33 pemain tim nasional Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk pemusatan latihan di Bali. Rek, kaos iki hargane mek 30.000, sepurane enggak tuku sing original. Iya pantes sih. Dari ke-33 pemain tersebut tidak ada nama Eliano, Sirus, dan juga Elkan Bagot. Banyak sekali yang bertanya-tanya, wah, sebenarnya targetnya Sintayong itu apa sih kok sampai gak nyeluk pemain-pemain iki? Padahal ini udah jelas-jelas pemain-pemain top menurut para netizen. Yang pertama, Eliano. Ya gak ngerti. Eliano kenapa gak dipanggil? Padahal di berapa kali pertandingan saat China, Arab Saudi itu Eliano sudah ada di bangku cadangan. Atau mungkin memang sudah maksudnya belum cocok atau belum pas dengan skema ataupun strategi yang akan diterapkan Sintayong. Karena Sintayong ini selalu menerapkan strategi ataupun skema itu menyesuaikan. Jadi pemainnya itu menyesuaikan strateginya untuk diturunkan. Untuk Sirus Margono permasalahannya Sirus Margono mungkin jam terbangnya masih kurang. Saiki soalnya Sirus belum ada klub. Jadi permainannya agak sedikit tersendat. Mungkin menurut Sintayong ngono yo. Tapi gak ngerti lah. Kalau untuk Elkan Bagot, saya kira kita semua udah tahu dan paham bahwa Sintayong itu mempunyai karakter kedisiplinan yang luar biasa. Sintayong akan memanggil kembali pemain tersebut jika pemain tersebut mempunyai kedisiplinan, gak seneng bujui, terus kemudian pemain tersebut benar-benar bisa dipercaya. Oh no. Kasusnya mungkin Sintayong rodok apa ya emosi loro ati agak kecewa ketika Indonesia ini benar-benar membutuhkan pemain belakang untuk lolos ke fase berikutnya yaitu Olimpiade saat melawan Cina. Elkan Bagot nggak ada konfirmasi sama sekali, bahkan nggak ada klarifikasi. Beda dengan Miss Hilger ketika dia cedera, dia memang klarifikasi bahwa tidak bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Beda ambil Elkan Bagot, dia sama sekali nggak ada klarifikasi saat dia bulan madu sama aweweknya. Ya wis ngono iku beritane. Untuk persiapan AFF kembali lagi, proses oleh Romney sudah dijalankan. Iki wis fit. Untuk isu-isu bahwa dokumen belum lengkap dan masih belum berjalan, itu nggak usah didengarkan, nggak usah dirungokno. Karena yang jelas proses oleh Romney memang udah berjalan dan dipastikan ketika Pak Erick Thohir menyampaikan, kamu yakin dah? Apakah kamu yakin untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia? Sedangkan tim nasional Indonesia sedang terseok-seok ketika sebelum melawan Arab kemarin. Oleh Romney memastikan bahwa ready bos, salaman, foto bareng. Dan untuk dokumen memang udah melalui tahap-tahap, tes kesehatan udah lolos. Tahap berikutnya tinggal menunggu ya wis, tanda tangan, nyanyi Indonesia Raya, nggak kopiah, wis selesai. Erick Thohir menyampaikan bahwa saat laga melawan Australia di kandang Australia,
sudah dipastikan bisa diturunkan oleh Sintayong. Oke. Kenapa Sintayong tidak memanggil para pemain-pemain inti senior untuk pagelaran Piala ASEAN atau sing tempo dulu Piala AFF? Mungkin ada berbagai pertimbangan, bukan pertimbangan dari Sintayong ataupun siapa. Klub dari masing-masing pemain tim nasional Indonesia pun ketika dipanggil timnas, kalau itu bukan kalender FIFA, saya kira ya memang nggak dilepas. Apalagi para pemain-pemain senior kita ya berlaga di Liga Eropa gitu loh. Jitses nggak mungkin lah dilepas, nggak mungkin banget. Calvin Verdong nggak mungkin. Wak Haji nggak mungkin. Profesor ya nggak mungkin. Dan lain-lain, Natanco dan yang lainnya. Justin Hubner mungkin masih bisa karena U-nya itu masih cocok lah. Itu mungkin pertimbangan dari klub. Tapi untuk Sintayong sendiri, saya kira Sintayong juga yo hemat tenaga lah. Kalau para pemain-pemain ini, pemain inti ini nanti diturunkan di Piala AFF, pasti rawan cedera, bos. Kalau kita melihat permainan-permainan Vietnam, Thailand, ngeri. Mereka itu permainan apa ya, Shaolin Soccer. Jadi gak kena bola, sikat sikile lah. Kalau nanti para pemain-pemain inti Indonesia ini ketika berlaga melawan Thailand, melawan Vietnam yang mempunyai karakter Muay Thai dan juga Taekwondo dalam bersepak bola, ya ngeri rek. Saat melawan Australia, loh, wis mending nggak apa-apa. Itu pertimbangan yang sangat bagus untuk Sintayong. Tapi kenapa kok masih memanggil Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino, dan juga Rafael? Kenapa kok dia dipanggil ya? Karena secara umur mereka memang di bawah yang nggak dipanggil itu. Untuk kesempatan peluang-peluangnya setidaknya mereka pun juga udah berpengalaman melawan manusia-manusia tim-tim di Asia Tenggara. Jadi tapi ya masih menunggu ya, Ivar Jenner menunggu keputusan dari klubnya. Justin juga masih menunggu, Rafael juga menunggu. Ya, kita tunggulah. Setelah 33 pemain ini nanti digodok, TC di Bali akan mengerucut menjadi 23 pemain yang akan dibawa ke Piala AFF. Apakah kita yakin akan memenangkan? Saya sebagai penikmat sepak bola dari dulu sampai sekarang mesti yakin, aku yakin 100% lawan siapapun pasti menang. Nggak ada pesimisme. Kalau orang-orang berbicara realistis di atas kertas, aku nggak. Ketika sudah mendukung tim kebanggaan, timnas, wis nggak ada kata pesimis, wis optimis siapapun lawannya, tetap yakin. Untuk kali ini saya yakin Indonesia akan juara Piala Ciki. Oke, berikutnya bocoran ada 2 pemain yang akan masuk pada tim nasional Indonesia Grade A. Itu Pak Erik yang menyampaikan secara langsung pada sesi wawancara dengan para wartawan dan juga orang-orang di sekitar PSSI. Mungkin saat ini memang masih terfokus pada Ole. Ole terfokus meskipun prosesnya memang sudah berjalan. Tapi Erick Thohir menyampaikan ada 2 pemain, yaitu di sisi gelandang dan juga depan. Tapi nggak mau menyebutkan Pak Erik selama belum salaman ambil foto bareng. Tapi dipastikan ada 2. Yang pertama ketika kita menyebut-nyebut Jarod, Jairo, Pak Erik menyampaikan berat. Roto angel wong iki. Permasalahan berat roto angelnya itu tentang apa ya Pak Erik nggak menyebutkan permasalahannya apa. Akan tetapi jika memang Jairo ini mampu untuk ditarik ke tim nasional Indonesia ataupun setidaknya dia mempunyai keinginan yang luar biasa untuk timnas, wih ngeri. Kewede, Jarod awake kewede kayak huluk ngono. Di gelandang, waduh, gelandang tengah makin kuat, makin kokoh berdampingan dengan Tom Hai, ada Ivar Jenner, ada Nathan, wis ngeri pokoknya lini tengah Indonesia. Ya kita tunggu beritanya. Yang jelas ada 2 pemain yang memang sudah diincar oleh PSSI dan Erick Thohir, tapi ya tadi Pak Erik nggak mau menyampaikan namanya siapa, klubnya di mana.
rahasia. Pak Erik itu selalu memberi kejutan, wis pokoknya tenang aja Rek ya. Tetap yakin, tetap semangat, dukung tim nasional Indonesia. Sing penting Indonesia semakin hari semakin keren timnasnya. Kalau ada orang-orang yang tetap ngomong timnasiku ngene, timnasiku ngono, timnasiku gak ono nasionalisme nih, patriotismenya cuma setipis tisu. Cangkemmu memang jadi dijejeli tungkak ambil pacul. Kalau kita melihat permainan semangat para punggawa Garuda Muda, wis talah ngeri. Ngeri. Kalian tahu nggak proses untuk menuju ke bagian dari tim nasional itu? Prosesnya mengorbankan segalanya. Bayangkan loh yo. J.I.Says, terus kemarin ngono Marcelino, Rizky Ridho, dan lain-lain lah. Di usia-usia seperti itu, usia seneng-senengnya awake dhewe dolen, rokokan, ngopi, dan lain-lain. Mereka mengorbankan masa-masa muda untuk meraih sebuah mimpi dan prestasi. Nek sampai J.I.Says terus mari ngono Marcelino, Totom hai opo-opo moro nyangkruk rokokan nang kafe ya buyar nggak jadi pemain timnas. Wis tetap yakin bahwa Indonesia kali ini akan menjuari piala AFF dan lolos ke Piala Dunia. Salam sehat, salam waras. Indonesia juara. Kaosnya selawe hewan sampai 30 hewan.